selamat ketemu lagi bersama Miss Salsa di kelas fisika. Kali ini, di minggu ini, kita akan membahas roda dan poros pesawat sederhana. Roda dan poros itu merupakan pesawat sederhana yang mengandung dua roda dengan ukuran berbeda yang berputar secara bersamaan. Gaya kuasa biasanya dikerahkan kepada roda yang besar atau roda yang lebih kecil yang disebut poros. Mengerjakan gaya beban ya. Nah kan ibaratnya gini, kita bahas dulu gear. Gear adalah roda bergerigi yang termasuk jenis pesawat sederhana. Roda bergerigi adalah pesawat sederhana yang memiliki sisi bergerigi. Ini bergerigi ini maksudnya kayak gini nih pada gambar. Nah, eh, roda bergerigi ini menghasilkan gaya yang lebih besar sehingga kuasa yang diperlukan lebih kecil. Tetapi kondisi ini harus diimbangi dengan kecepatan putar yang lambat. Sebaliknya, roda bergerigi kecil akan memberikan kecepatan putar yang tinggi, tetapi gaya yang dihasilkan relatif kecil sehingga harus diimbangi dengan kuasa yang besar. Nah, jika kamu pernah memperhatikan mesin pada jam, baik jam dinding maupun jam tangan kamu, maka kamu melihat penerapan dan pemanfaatan dari roda bergerigi yang ternyata sangat dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini kita bongkar pada belakang jam dinding seperti ini, ada roda bergerigi yang besar dan ada juga yang kecil untuk nanti fungsinya untuk menggerakkan si jarum jam, pada saat baterai dimasukkan. Begitu juga yang pada jam tangan, ini ada roda gerigi yang kecil, ada yang gear yang besar dan kecil ya, ada 2 gitu. Selain roda bergerigi, kamu juga dapat temukan sepeda yang biasa kamu gunakan dalam bermain atau alat transportasi ke sekolah kamu. Nah, pesawat sederhana pada sepeda juga menggunakan prinsip roda dan gear ya maksudnya gandar. Sistem tersebut berada pada pedal sepeda dan roda gear. Roda yang besar adalah roda pedal yang kamu kayu, sedangkan nih ya, yang kamu kayu nih yang ada genjotan ininya pada kaki dan roda yang kecil ada di belakang. Masing-masing gear ini kan dihubungkan dengan rantai yang akan menggerakkan baik roda yang besar, roda yang berputar pada depan dan belakang agar keuntungan mekanis pada benda itu semakin kecil untuk memudahkan benda yang bergerak gitu ya. Jadi dengan adanya roda dan, gander ini, orang yang naik sepeda dapat mengayuh lebih mudah dan mendapatkan keuntungan mekanis gitu. Nah, pengendara sepeda juga bisa, eee, melakukan atau mengatur perbandingan, untuk, gear yang dipasang di depan atau gear yang dipasang di belakang gitu. Yang nantinya akan berpengaruh pada kecepatan si sepeda itu pada saat kita kayuh gitu. Kalau misalkan kita pasangnya eee, roda belakangnya itu gearnya kecil, maka akan semakin cepat lajunya. Tapi kalau misalkan kita pasangnya di kebalik nih, gear yang kecil itu di depan dan gear itu yang di belakang, justru makin memperlambat laju kayunya gitu ya. Sehingga sepeda ini dirakit seperti ini gitu, agar melaju dengan cepat. Nah, sepeda ini juga masuk ke pesawat sederhana, roda berporos. Selain tadi ada, roda dan gear gandar, dia berhubungan. Nah, ternyata sepeda ini juga termasuk roda berporos. Apa itu roda berporos? Dalam ilmu fisika, roda berporos adalah roda yang dihubungkan pada sebuah poros yang dapat berputar secara sama. Kan tadi kan kamu udah lihat ya, ada di tengah-tengahnya ada jari-jari sepeda, itulah yang disebut poros. Nah, roda berporos termasuk ke dalam jenis pesawat sederhana. Sudah sejak lama manusia menggunakan roda untuk mempermudah dan meringankan pekerjaan. Fungsi atau manfaat roda berporos adalah memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan memperbesar gaya. Umumnya, roda berporos dapat digunakan untuk sarana transportasi seperti gerobak, sepeda, mobil, dan untuk keperluan angkut mengangkut. Selain itu, beberapa peralatan yang juga termasuk golongan roda berporos adalah setir mobil dan gerindra. Sekarang bagian-bagian roda berporos. Nah, roda berporos terdiri dari dua bagian, yaitu roda dan poros. Roda itu objek yang berbentuk lingkaran dan biasanya berjeruji, sementara kalau poros adalah bagian yang melekat tetap di tengah roda, biasanya berpenampang bulat. Poros ini berfungsi untuk memperkecil gaya gesek sehingga meringankan gerakan si roda. Jika roda berputar, maka poros akan ikut berputar. Putaran roda biasanya lebih besar daripada putaran poros.
Anak kan kalau misalkan porosnya itu kan menggelinding ke tanah kan, ibaratnya gitu. Nah, sementara kan kalau, roda yang ada di tengah-tengah kita itu untuk di kayu, jadi, lebih besar dari putaran poros. Contoh roda berporos dalam kehidupan sehari-hari yang tadi ya, ada gerobak, ada sepeda, mobil, setir, dan ada gerindra. Prinsip kerja roda berporos adalah gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang lebih besar. Gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Nah, roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya, kecepatan yang dihasilkan dari perbandingan jari-jari roda terhadap jari-jari poros. Keuntungan mekanis roda berporos adalah perbandingan antara jari-jari si roda tadi tuh sama jari-jari poros. Dengan kata lain, maka kecilnya poros, besarnya poros itu keuntungan mekanisnya. Rumus keuntungan mekanis roda berporos berdasarkan definisi di atas, maka rumus keuntungannya adalah roda berporos dituliskan dengan keuntungan mekanis Km sama dengan jari-jari roda dibagi jari-jari poros. Sekarang kita ke contoh soal. Misalkan ada roda bergerigi 18 buah, menggerakkan roda lain yang jumlah giginya 54 buah. Li- Roda bergeriginya itu ya maksudnya itu jari-jari itu loh yang ada di rantai, ya kan? Nah, jika kecepatan rotasinya 6 putaran per sekon, berapa kecepatan rotasi roda gigi yang kedua, berapa keuntungan mekaniknya, gitu ya. Nah, karena roda bergiginya tadi ada 18, yang gigi satu, terus gigi yang kedua ada 54, dan putarannya itu disimbolkan dengan W, 6 putaran per sekon, yang ditanyakan W2. Dan keuntungan mekanis, ya kan? Sehingga kalau ditanya W2 ya udah yang dipakai cuman, gigi yang kedua, tinggal dibagi sama putaran yang ada di ketahuiannya di W1. W2 diperoleh W1 dibagi G2 menghasilkan 6 putaran per sekon dikali 18/54 menghasilkan 2 putaran per sekon. Sehingga KM-nya itu kan tadi G2 dibagi G1, sehingga 54 dibagi 18 sama dengan 3. Oke, sekarang anak-anak kuis ya. Nomor satu, apa yang dimaksud dengan roda berporos? Yang nomor dua, sebutkan 5 contoh roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jelaskan roda bergerigi. Yang keempat, roda bergerigi 18 buah menggerakkan roda lain yang jumlahnya giginya 54 buah. Jika kecepatan rotasinya 6 putaran per sekon, berapa kecepatan rotasi roda gigi yang kedua? Berapa keuntungan mekanisnya? Kerjakan di buku tulis, lalu fotoin, kemis, lalu kirim ke WhatsApp. Oke, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan worksheet, roda, dan poros di hari Rabu. Di hari Rabu ya, Nak? Ya, sekian dari Miss. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.